jenengan juga ikut berpartisipasi dalam membangun Kabupaten Kediri, dan jenengan juga bisa membantu bagaimana teman-teman atau seluruh keluarga atau saudara-saudara kita yang notabene-nya hari ini saya harus katakan disabilitas masih belum maksimal. Tapi kami, pemerintah Kabupaten Kediri, pada prinsipnya akan terus berupaya, akan terus mengevaluasi diri kami bagaimana caranya supaya bisa terus mengajak teman-teman disabilitas ini bisa berpartisipasi. Saya percaya bahwa dari ibu-ibu semua yang hadir hari ini sudah punya pasti sudah punya gambaran dan sudah punya orang-orang yang kira-kira potensial untuk satu, misalkan contoh, masuk ke dalam dinas UMKM, masuk ke dalam dinas sosial, masuk ke dalam dinas pendidikan, atau mungkin jangan-jangan ada yang punya kemampuan secara teknik, secara pengetahuan teori, bisa masuk ke dinas infrastruktur atau dinas PUPR atau maupun dinas Perkim. Jadi saya selalu melihat bahwa orang disabilitas itu pasti punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak disabilitas. Nah, kelebihan inilah yang harus segera ditangkap dan harus segera diakomodir oleh kami yang ada di pemerintahan Kabupaten Kediri. Mengingat kenaikan BBM yang cukup signifikan dan ini pasti akan berdampak pada seluruh elemen masyarakat, salah satunya pun juga adalah teman-teman kita yang disabilitas. Ini kita menyiapkan kurang lebih ada 300 penerima manfaat nantinya. Jadi selama 6 bulan ke depan ada 300 orang yang akan menerima manfaat dari BLT BBM tersebut. Nah, ini saya harapkan dari 300 orang ini memang betul-betul orang yang betul-betul, namun dan sekali lagi mohon maaf, begitu saya rilis, saya kasih tahu ke masyarakat, pemerintah kabupaten punya dana 100 miliar untuk mensubsidi BBM. Harus disadari adalah tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada pemotongan. Jadi seperti 300 orang yang nantinya akan kita alokasikan khusus teman-teman disabilitas itu per bulan mendapatkan 150.000 per bulan selama 6 bulan ke depan. Jadi artinya mendapatkan 600.000. Kalau itu sampai ada potongan, tolong laporkan kepada kami. Potongannya di siapa, potongannya berapa. Kita tidak akan memberikan uang. Nah, yang berikutnya lagi, tadi setelah saya mohon keterlibatan di dalam pemerintahan kabupaten, saya juga berharap dari berbagai macam perkumpulan disabilitas atau masing-masing lembaga atau organisasi, yang saya tahu adalah ada banyak memang, tapi kemarin saya sempat bertemu dengan Gergatin atau Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia. Nah, ini saya juga berharap banyak karena kemarin sempat waktu itu saya bertemu di daerah Pare, itu mereka tidak mengharapkan bantuan dalam bentuk uang. Yang mereka harapkan adalah bantuan dalam bentuk pelatihan dan bantuan dalam bentuk bagaimana setelah dilatih mereka ini bisa sustain, mereka ini bisa terus melanjutkan apa yang telah mereka dapatkan. Jadi ini saling berkesinambungan antara orang yang sudah diberi pelatihan ini wajib untuk mendapatkan bantuan supaya pelatihan ini bisa berjalan lancar. Contoh, diberikan pelatihan menjahit misalkan, diberikan pelatihan tata rias, diberikan pelatihan potong rambut dan sebagainya. Nah, ini harus dimodali, harus dicukupi untuk bisa
merealisasikan apa yang telah didapatkan dari pelatihan tersebut. Dan tentunya ini tidak bisa semua, artinya tidak bisa semua itu harapannya kita bisa mengakomodir semua, tapi pasti ada yang tidak terakomodir. Nah, yang jangan sampai yang tidak terakomodir ini jangan-jangan yang potensial. Nah, yang paling tahu di dalam seperti apa, persen to persen, orang per orang yang seperti apa, itu panjenengan semua. Harapan saya panjenengan semua sudah bisa memetakan, oh kalau di tempat saya si A masuk, di tempat saya si B masuk, ini si ini punya kemampuan ini, dia bisa seperti ini. Nah, ini layak untuk kita bantu sampai yang bersangkutan bisa merasakan bahwa tidak ada perbedaan antara disabilitas dengan orang yang non disabilitas. Jadi mereka semua punya, pada prinsipnya bagaimana menyamakan ruang, bagaimana menyamakan kesempatan bagi yang disabilitas dengan yang non disabilitas. Itulah fungsinya pemerintah Kabupaten Kediri.